Perilaku moral dan konsep etika pemanfaatan sistem informasi. Moral adalah hak dan kewajiban informasi, yaitu hak informasi untuk individu maupun organisasi, dan juga kewajiban individu maupun organisasi dalam informasi. Sedangkan etika merupakan suatu penjabaran dari proses dan teori filsafat moral terhadap kenyataan yang sebenarnya, yang berhubungan erat dengan prinsip-prinsip dasar dan konsep yang membimbing makhluk hidup dalam berpikir dan bertindak. O'Brien mengemukakan berbagai konsep etika untuk membantu mengevaluasi potensi, bahaya, atau resiko dari penggunaan teknologi baru. Konsep etika teknologi tersebut adalah: yang pertama, proporsional. Hal baik yang dicapai melalui teknologi informasi harus lebih besar dari bahaya atau resiko yang dihadapi. Yang kedua, persetujuan berdasarkan informasi. Untuk mereka yang terkena dampak teknologi informasi harus memahami dan menerima berbagai resikonya. Yang ketiga, keadilan. Manfaat dan beban teknologi harus disebarkan secara adil. Untuk mereka yang mendapat manfaat harus mendapat bagian yang adil resikonya, dan mereka yang tidak mendapat manfaat harus dibebas dari penderitaan. Yang keempat, meminimalisir resiko, yaitu teknologi informasi harus diimplementasikan sedemikian rupa untuk menghindari resiko yang tidak perlu ada. Pentingnya budaya etika. Etika dalam pemanfaatan sistem informasi sangatlah penting, di mana kemajuan sistem informasi telah membawa perubahan dan pergeseran yang cepat dalam suatu kehidupan tanpa batas. Pemanfaatan sistem informasi tersebut telah mendorong perubahan bisnis yang pesat. Karena berkembangnya sistem informasi dalam masyarakat membawa dampak negatif maupun positif daripada sebelumnya. Oleh karena itu, etika penggunaan dan pemanfaatan sistem informasi sangat penting. Adapun pentingnya budaya etika, yang pertama, untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Yang kedua, etika membuat kita memiliki pendirian dalam pergolakan berbagai pandangan moral yang kita hadapi. Yang ketiga, membantu agar kita tidak kehilangan orientasi dalam transformasi budaya, sosial, ekonomi, politik, dan intelektual dewasa ini melanda dunia kita. Dan yang keempat, membantu kita sanggup menghadapi ideologi-ideologi yang merebak di dalam masyarakat secara kritis dan objektif, menurut Randy Aditya pada tahun 2018. Masalah etika yang sangat ditekankan terkait sistem informasi adalah membangun konsekuensi yang dapat diukur dalam sistem informasi, menentukan standar sistem yang melindungi masyarakat, dan mempertahankan nilai institusi yang penting bagi kualitas hidup di masyarakat yang informatis. Dengan kata lain, pertanggungjawaban dan etika sosial masyarakat yang melakukan tindakan sistem tersebut saat muncul sebuah masalah sangat dipertanyakan, menurut Lia tahun 2022. Adapun permasalahan etika dan sosial lainnya adalah penyalahgunaan informasi, pemutarbalikan data informasi yang salah, mengendalikan hidup manusia tanpa atau tidak sadar, pemberian informasi kurang lengkap juga termasuk dalam permasalahan etika teknologi informasi. Sistem informasi akan berguna dan bermanfaat bila masyarakat menggunakan dengan hal yang berguna dan sesuai etika juga. Bila masyarakat menggunakan sebuah sistem informasi dengan hal yang tidak baik dan tidak menggunakan etika, maka sistem informasi itu akan menjadi tidak berguna dan tidak bermanfaat juga. Maka dari itu kita harus menggunakan sistem informasi dengan baik agar menjadi masyarakat yang cerdas dalam sistem informasi.
Adapun etika dalam masyarakat informasi ada 4. Yang pertama yaitu tanggung jawab elemen kunci untuk tindakan etis. Maksudnya bertanggung jawab artinya Anda dapat menerima biaya yang potensial, tugas dan tanggung jawab untuk keputusan yang Anda buat. Yang kedua, dipertanggungjawabkan, berarti keputusan untuk menentukan siapa yang melaksanakan tanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab. Institusi dan sistem yang tidak mungkin mengetahui siapa yang mengambil tindakan apa menunjukkan ketidakmampuan dari analisis etika atau tindakan etika. Yang ketiga, pertanggungjawaban, gambaran atau ciri dari sistem politik yang merupakan suatu badan hukum yang membolehkan individu untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan oleh aktor lain dan mengenai mereka sebagai sistem atau organisasi. Dan yang keempat, proses hak, segi yang berhubungan dengan masyarakat yang diatur hukum dan merupakan proses yang sudah diketahui dan dipahami serta kemampuan untuk permohonan banding ke otoritas yang lebih tinggi guna menjamin bahwa hukum diaplikasikan secara benar. Selanjutnya, hak sosial dan komputer. Adapun hak sosial atas komputer. Pertama, hak atas akses komputer. Setiap orang tidak perlu memiliki komputer, seperti juga tidak setiap orang harus memiliki mobil. Namun, pemilikan atau akses komputer merupakan kunci mencapai hak-hak tertentu lainnya. Misalnya, akses komputer berarti kunci mendapatkan pendidikan yang baik. Berikutnya, hak atas keahlian komputer. Saat komputer mula-mula muncul, ada ketakutan yang luas dari para pekerja bahwa komputer akan mengakibatkan pemutusan kerja massal. Hal itu tidak terjadi. Kenyataannya, komputer telah menciptakan pekerjaan lebih banyak daripada yang dihilangkan. Selanjutnya, hak atas spesialis komputer. Mustahil setiap orang memperoleh setiap pengetahuan dan keahlian komputer yang diperlukan. Karena itu, kita harus memiliki akses ke para spesialis tersebut. Selanjutnya, hak atas pengambilan keputusan komputer. Walaupun masyarakat tidak banyak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan mengenai bagaimana komputer diterapkan, tetapi masyarakat memiliki hak tersebut. Selanjutnya, rencana tindakan untuk mencapai operasi komputer yang etis. Yang pertama, formulasikan suatu kode perilaku. Yang kedua, tetapkan aturan prosedur yang berkaitan dengan masalah. Yang ketiga, jelaskan sanksi yang akan diambil terhadap pelanggar. Yang keempat, kenali perilaku etis. Yang kelima, fokuskan perhatian pada etika melalui program-program. Yang keenam, promosikan undang-undang kejahatan dengan memberikan informasi kepada para karyawan. Yang ketujuh, simpan catatan formal yang menetapkan pertanggungjawaban tiap spesialis informasi untuk semua tindakannya. Yang kedelapan, dorong penggunaan program-program rehabilitasi. Yang kesembilan, dorong partisipasi dalam perkumpulan profesional. Yang kesepuluh, berikan contoh.